Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kita kembali lagi dalam program Air Kehidupan. Haleluya. Saudara, hari ini kita ada di satu tempat, salah satu hall di daerah Salvandori yang cukup indah dan menarik. Seperti ya sekarang ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini lewat program Air Kehidupan. Semua ini bisa terjadi karena kehebatan Tuhan. Tuhan kita hebat. Hal-hal yang mustahil, hal yang tidak bisa dipikirkan. Tapi hari ini manusia bisa mengolah dan bisa menjadi income, bisa membantu kehidupan dan lain sebagainya. Tuhan kita hebat dan luar biasa. Dan seperti biasanya lewat program Air Kehidupan, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan di tempat ini, menjadi kekuatan, memberikan inspirasi bagi kita semua. Sebelumnya kita akan berdoa untuk kita mendengarkan renungan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur bisa berjumpa dengan Engkau, memiliki Engkau dalam hidup kami, dan bisa menikmati kehebatanmu yang luar biasa. Ketika kami ada di dunia ini, kami tidak melihat bahwa kami harus memiliki harta kekayaan dunia. Tapi kami melihat Tuhan Engkau lebih hebat karena kami bisa menikmati semua alam ciptaan. Dan hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu tentang kehebatan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Beri hikmat, inspirasi bagi kami, dan setiap telinga mendengar Tuhan berkati, semua diberkati, semua ditolong oleh Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti tadi di awal saya sudah sampaikan, alam indah, semua ada pohon, ada laut yang begitu luar biasa. Bahkan ini tempat rekreasi, ada perahu-perahu dan lain sebagainya, banyak orang. Ini menceritakan tentang kehebatan Tuhan. Kalau Tuhan tidak hebat, kalau Tuhan tidak luar biasa, mungkin hari ini kita tidak nikmati hal ini. Tapi kehebatan Tuhan yang membawa kita hari ini ada di tempat ini, dan kita bisa berjumpa dalam program Air Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema khotbah, yaitu gereja harus menunjukkan kehebatan Yesus Kristus. Gereja harus menunjukkan kehebatan Yesus Kristus. Secara finansial mungkin saudara hebat, saudara sukses dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara jadi anak Tuhan hanya menonjolkan kehebatan, kebolehan, bisa jalan semani, saudara bukan orang yang hebat. Karena kita anak Tuhan, orang Kristen dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk menunjukkan betapa kehebatan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita puji, Tuhan Yesus yang jaga kita, yang tolong kita dalam segala hal, sehingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita akan lihat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Matius 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini. Perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 1, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lewat perikop ini kita baca, dan sudah pasti kita orang Kristen yang selalu baca firman, dengar firman, kita pasti mengerti. Terjadi soal jawab pertanyaan dan lain sebagainya antara orang Farisi dan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
lewat ayat ini saya memberikan satu tema khotbah seperti ini. Gereja harus menunjukkan kehebatan Yesus Kristus. Orang Farisi melihat bahwa kenapa Yesus harus makan pada hari Sabat. Padahal hari itu tidak boleh. Perjanjian Lama mencatat. Tetapi Yesus menunjukkan ternyata semua yang berkata tentang hari Sabat, tapi mereka tidak hidup seperti apa kata firman Tuhan. Mereka menegakkan hukum, tapi mereka tidak melakukan hukum. Mereka bicara firman, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini, ayat ini saya ingin mengingatkan kita untuk menjadi gereja yang menunjukkan kehebatan Tuhan. Seringkali aturan-aturan dunia itu mempengaruhi iman kita, padahal tidak boleh. Orang Kristen itu harus konsisten terhadap iman, terhadap firman. Konsistensi iman yang dipimpin oleh Roh Kudus itu harus ada dalam hidup kita. Tidak boleh bergeser dari kita. Tapi kita harus hidup seperti apa kata firman Tuhan. Pada hari Sabat, Tuhan Yesus dan murid-muridnya melewati ladang gandum. Karena tujuan mereka bukan memetik dan menuai gandum. Karena hari itu adalah hari Sabat, hari kudusnya Tuhan. Tuhan Yesus harus berada di bait Allah. Karena itulah kebiasaan dan kesukaannya. Lukas 4 ayat 16. Kepada Yusuf dan Maria ibunya ia berkata, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari, kenapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lukas 2 ayat 49. Memang ia berada di baitnya melalui rohnya, karena itu gereja yang harus membuktikan kehadiran dan kebesarannya di dalam hidup ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka melihat bahwa kalau Yesus berkata bahwa dia anak Allah, dia harus ada bait Allah. Tapi Yesus tahu niat hati mereka. Di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa dia Allah dan dia hebat lebih dari segalanya. Semua orang yang percaya kepada Yesus harus menunjukkan kehebatan Yesus pada dunia. Jangan sampai kita tunduk kepada peraturan dunia dan kita ikut-ikutan dan lain sebagainya. Saya ingin membuka sedikit wawasan berpikir kita untuk jangan sampai kita menganggap bahwa kita orang Kristen yang benar. Jangan. Karena yang menilai hati kita adalah Tuhan. Banyak orang berkata firman hebat, tetapi hari-hari ini kita lihat buahnya berbeda. Perkataan beda dengan tindakan. Dan hari ini, biarlah kita mengerti firman dan kita melakukannya. Lewat ayat ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Bagaimana gereja harus menunjukkan kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus. Yesus telah mengajarkan kita lewat ayat ini. Dia berargumentasi dengan orang Farisi. Dia mengadakan apologetika atau pembelaan. Karena orang Farisi mereka merasa bahwa mereka orang yang mengerti. Namun mereka tidak tahu yang mereka berhadapan adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu. Ya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mengapa gereja harus menunjukkan kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus? Karena ia kepala dari gereja. Kalau Yesus kepala gereja, berarti kita semua yang ada di dalam dia harus menunjukkan kehebatan. Gereja harus jalan dalam mujizat Tuhan. Jadi gereja yang tidak menyaksikan Tuhan, kehebatan Tuhan, itu bukan gereja yang benar. Kita harus menjadi gereja yang menunjukkan kehebatan Yesus Kristus. Yang pertama adalah Yesus Kristus adalah kepala gereja. Efesus 1 ayat 22. Dia pimpinan. Tidak mungkin ekor jalan dari kepala, itu tidak ada. Di mana kepala dari situ ekor dan seluruh tubuh ada. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan lewat kesempatan ini supaya kita memahami bahwa gereja yang harus menunjukkan kehebatan Kristus, terus kita harus tahu bahwa Yesus adalah kepala gereja. Yang kedua, karena gereja dibangun di atas inspirasinya. Kita hari ini ada gereja dibangun atas inspirasi Allah, pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Jadi kalau gereja yang tidak jalan, tidak ada harmonisasi, sinkronisasi,
kita tidak berjalan sesuai perintah Tuhan, berarti kita gereja yang keliru. Gereja yang salah. Karena kita harus jalan sesuai. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Penguasaan diri. Kita harus menunjukkan buah-buah rohani yang luar biasa. Jangan kita jadi pendeta, kita jadi hamba Tuhan. Tapi yang kita tunjukkan buah adalah pertikaian, perkelahian, dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Gereja harus menunjukkan kehebatan Yesus Kristus karena Yesus itu kepala, dia pemimpin. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Jadi kalau kita hidup di dalam Yesus, pasti kita menjadi gereja yang luar biasa. Yang kedua adalah kamu gereja yang dibangun di atas inspirasi Yesus, bukan pikiran kita. Jadi jangan selalu berpikir bahwa saya hebat karena saya bisa bangun gereja banyak. Saya hebat karena saya punya sini, saya punya sana. Saya jadi pemimpin dengan periode-periode tertentu, saya bisa membangun banyak hal. Sorry saudara. Semua ini bisa terjadi atas inspirasi Yesus Kristus. Pikiran Allah itu yang membuat hari ini kita kuat. Satu hal yang kita harus pahami hari ini adalah kamu harus tunjukkan bahwa Yesus Kristus hebat dan luar biasa. Yesus Kristus ajaib dan luar biasa dalamnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahan bangunan yang dipakai harus melambangkan kemuliaan dan keagungannya. Bahan bangunan itu harus dipakai melambangkan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Itu saudara baca Hagai 1 ayat 9, 2 dan 10. Dalam perjanjian lama, dalam membangun rumah Tuhan, itu semua bahan bangunan itu harus sesuai dengan pikiran Tuhan, petunjuk Tuhan. Gereja yang baik, gereja yang ikut kehendak Tuhan, gereja yang menyaksikan kehebatan Tuhan, gereja yang dibangun dan bahannya itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kita harus menjadi, Alkitab berkata kita harus menjadi bangunan yang tersusun rapi. Bangunan yang tersusun rapi adalah bangunan yang memiliki bahan-bahan sesuai petunjuk Tuhan. Kita tidak bisa keluar dari pikiran Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ibadah gereja harus menunjukkan kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus. Ibadah gereja harus menunjukkan kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus. Kita tidak bisa ibadah diam-diam. Gereja harus melahirkan mujizat, harus menghadirkan mujizat. Gereja harus memiliki kuasa. Karena kalau tidak, kita tidak memiliki kualitas pelayanan yang baik. Gereja harus menghadirkan kuasa. Lewat ibadah, lewat doa, lewat penyembahan itu harus ada. Yesus membungkam semua mulut-mulut daripada orang Farisi karena kehebatan. Dan waktu gereja dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Banyak orang dipenuhi, banyak orang diberkati, banyak orang dikuatkan. Mereka terheran-heran. Dan kehebatan ini harus terjadi di gereja akhir zaman. Jangan kita menjadi gereja yang memiliki kesombongan. Nanti hilang urapan dan kuasa itu dalam diri kita. Jadi kita harus menjadi bahan bangunan yang dipakai, dan bahan bangunan itu harus melambangkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kita punya seluruh tubuh ini itu milik Tuhan. Semua bahan bangunan yang dipakai untuk membangun kita. Lihat hidup kita ini dibangun oleh tangan Allah sendiri. Sudah tentu bahan bangunan itu adalah terpilih semua. Telinga, mata, jantung, hati, seluruh anatomi tubuh ini itu bangunan terpilih. Pakai untuk muliakan Tuhan. Harus menunjukkan kehebatan Tuhan. Mata kita harus kita pakai Tuhan, untuk Tuhan. Telinga, tangan, kaki, dan seluruh aspek hidup ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, ibadah gereja harus menunjukkan kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus. Jika tata ibadah berpusat pada Yesus Kristus dan bukan pada yang lain, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka nampaklah kehebatan Yesus Kristus dalam ibadah tersebut. Tapi kalau kita beribadah, kita hanya menunjukkan penampilan kita secara jasmani supaya orang melihat, oh gereja kita baik. Orang menilai bahwa di sini singer-singers baik, WL-nya baik. Saya pikir itu nomor 2. Jika tata ibadah berpusat pada Yesus Kristus dan bukan pada yang lain,
maka nampaklah kehebatan Yesus Kristus dalam ibadah. Yohanes 12 atau 32, Filipi 2 ayat 9. Saudara bisa baca di sana dan merenungkan. Jika umat yang beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, maka nampaklah kehebatan Yesus Kristus dalam ibadah. 1 Timotius 3 ayat 5. Gereja bisa menyatakan kehebatan Yesus Kristus ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh dan memuliakan Tuhan. Ingat, kita ke gereja, kita beribadah atau kita dalam komunitas anak-anak muda, wanita atau kelompok yang mau beribadah kepada Tuhan, yang kamu tunjukkan adalah kehebatan Tuhan. Kehebatan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam segala. Jika apapun yang dilakukan dalam ibadah, dilakukanlah dengan segenap hati, maka nampaklah kehebatan Yesus Kristus. Kehebatan Yesus Kristus akan nampak ketika hati kita itu tulus di hadapan Tuhan. Jika apapun yang kita lakukan di dalam ibadah, lakukanlah dengan segenap hati. Dengan sepenuh hati kita lakukan. Banyak kali dalam gereja kita beribadah tapi hati kita masih mendua. Kita masih berdusta di dalam gereja. Orang masuk gereja beribadah tapi hati pikirannya jalan ke tempat lain. Yakobus bilang, orang yang mendua hati itu tidak tenang dalam itu. Kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap kekuatan, akal budi, segenap hati kita berikan kepada Tuhan. Maka kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kehebatan Tuhan membawa kita hari ini supaya saudara lihat betapa indah alam ini. Ada perahu-perahu dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih sama saudara, manusia yang hidup percaya kepada Tuhan harus menyatakan kehebatan Yesus Kristus. Hari ini tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Engkau ingat bahwa kita ada di hari-hari injury time, hari-hari terakhir. Ketika saudara tidak siap, kemudian hari Tuhan datang, banyak orang tidak akan menikmati surga yang Tuhan siapkan bagi kita. Jika apapun yang dilakukan dalam ibadah, lakukanlah dengan segenap hati, maka nampaklah kehebatan Yesus Kristus. Mazmur 101, nanti Bapak Ibu bisa baca dan merenungkannya. Bagian yang terakhir, gereja harus menunjukkan kehebatan Yesus Kristus. Yang terakhir adalah misi gereja harus menunjukkan kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus. Kita punya banyak program dalam membangun gereja, tapi saudara harus ingat, harus yang ada dalam diri kita adalah misi Yesus Kristus. Jangan kita menjadikan Yesus Kristus itu hanya untuk kepentingan pribadi kita. Misi gereja harus menunjukkan kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus. Yesus dalam misi pelayanan selama di dunia, dia hanya mau menunjukkan kepada dunia bahwa cuma Allah yang ada di dalam dia itu lebih hebat dari segala-galanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, misi gereja harus menunjukkan kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus. Yang pertama, kita harus menjadi terang dunia. Itu kata firman Tuhan. Matius 5 ayat 14. Misi gereja itu harus menunjukkan kehebatan dan kebesaran Yesus Kristus. Yang pertama adalah menjadi terang dunia. Menjadi terang dunia. Saudara harus menyatakan kebenaran itu kepada dunia. Terang itu tidak boleh tersembunyi. Alkitab berkata pelita itu tidak boleh taruh di bawah tempat tidur, di bawah gentang. Tapi harus taruh di kaki dian. Sehingga semua orang bisa melihat terang itu. Karena banyak orang membutuhkan keselamatan dalam Tuhan. Dan saya percaya semua yang hari ini masih hidup sampai sekarang ini, kita butuh selamat. Tetapi kalau saudara yang butuh selamat tanpa saudara tidak menyatakan kehebatan Tuhan, berarti saudara jangan mimpi surga. Karena orang yang masuk surga harus siap berkorban. Harus siap membayar harga demi Yesus Kristus. Yang kedua, menjadi garam dunia. Kita memberi rasa, memberi daya tarik. Alkitab berkata garam itu ketika tawar, dengan apa dia senang. Tapi hari ini kita belajar untuk menjadi garam juga. Kita memberi rasa.
Sehingga semua orang merasakan Yesus yang kita rasakan, merasakan mujizat, mengalami damai sejahtera sukacita yang dikerjakan oleh Yesus dalam hidup kita. Itu orang lain yang harus rasakan. Kita harus bisa menjadi garam. Pribadi kita, rumah tangga kita, di tempat kerja kita harus menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Dan yang terakhir adalah kita memberitakan kebesarannya. Selama hidup yang kita ceritakan hanya kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Matius 28:19 itu amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kata firman Tuhan. Jadi memberitakan kebesaran Tuhan bagi dunia. Jangan kita tonjolkan pribadi kita, jangan kita tonjolkan ego kita. Tapi yang kita tonjolkan adalah kehebatan Tuhan dalam hidup. Ya saudara yang kekasih dalam Tuhan, lewat program Air Kehidupan hari ini, lewat pelayanan khotbah hari ini adalah gereja harus menunjukkan kehebatan Yesus Kristus. Ingat baik-baik, kemanapun engkau berada, Yesus paling hebat. Engkau dalam keadaan yang sulit, engkau rasa tidak bisa keluar. Percaya dengan iman bahwa Yesus hebat dan Yesus sanggup tolong engkau. Engkau ada di rumah sakit, engkau di rumah, engkau di mana saja. Percaya bahwa Yesus hebat. Dan hari ini Tuhan akan menolong engkau. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan membuka jalan dalam setiap kesulitan. Satu hal yang terpenting adalah kemana engkau pergi, Yesus itu yang engkau beritakan. Amanat agung supaya pergi memberitakan firman ini ke seluruh dunia, kita lakukan terus. Baik atau tidak baik keadaan, firman Tuhan tetap diberitakan. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus sebab mati itu keuntungan. Dia tidak memusingkan dirinya, dia berusaha untuk berkenan kepada komandan sehingga dia melakukan seluruh kebenaran itu dengan baik. Jadi bagian yang terakhir adalah memberitakan kebesaran Tuhan setiap saat di dalam hidup ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan dalam program Air Kehidupan hari ini, biarlah kita mau tetap menjadi gereja yang memberitakan kehebatan Yesus Kristus sampai dia datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa dan mengakhiri pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah kami dengar. Biarlah kuasa kehebatan itu Tuhan berikan bagi gereja. Berikan bagi kami sehingga kami tidak menyampaikan firman Tuhan sekedar kami tahu, tapi kami menyaksikan firman-Mu sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kuatkan dan teguhkan iman kami, hati kami, dan Tuhan terus pegang tangan kami. Engkau berjalan depan kami, Engkau terus menuntun kami sehingga arah pandangan kami, pikiran kami terus terarah pada Yesus Kristus yang adalah kepala gereja yang terus membawa kami sampai menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih buat firman Allah. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami percaya seluruh redaksi yang sudah bertugas hari ini, pimpinan program Air Kehidupan, Tuhan berkati Pendeta Filipus Yowe dan seluruh karyawan kru, Tuhan Yesus memberkati, menolong, beri kesehatan, keluarga mereka, pelayanan terus diberkati, dan biarlah program itu terus berkembang hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.